Sudah bisa record? Sudah ya? Sudah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Bapak Widi Hayu Hardika Nugraha Putra Eskom Mkom selaku Ketua Prodi Teknologi Informasi dan juga yang saya banggakan teman-teman mahasiswa Teknologi Informasi. Sebelum kita mulai kegiatan Open Talk pada siang hari ini, mari kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat mengikuti Open Talk pada siang hari ini. Sebelum masuk ke inti acara, dimohon kepada para mahasiswa melakukan presensi melalui link Google Form yang akan disediakan di kolom chat. Acara selanjutnya merupakan inti dari kegiatan hari ini, yaitu pemaparan materi terkait PKL yang akan disampaikan oleh Bapak Widi. Kepada Bapak Widi, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih atas kesempatannya dari himpunan untuk menyelenggarakan agenda Open Talk hari ini terkait pelaksanaan PKL di Prodi TI, dan lebih umumnya sebenarnya adalah di Departemen Sistem Informasi ya, karena kita masih mengikuti aturan atau mengikuti edaran terakhir yang masih belum diupdate begitu ya, maksudnya masih belum ada perubahan terkait prosedur PKL secara daring. Oke, saya share screen dulu. Ya, jadi untuk pelaksanaan PKL di Departemen Sistem Informasi atau di di jurusan begitu ya. Ini kita masih mengikuti pedoman PKL daring yang kalian bisa akses di jsi-daring.ub.ac.id atau jsi-daring.ub.ac.id. Nah, di sini ada di menu proses akademik PKL daring, gitu ya. Nah, nanti kalian bisa lihat di sini atau saya share linknya di kolom chat ya. Ya, jadi saya kirimkan juga. Nah, di sini. Jadi kalian jadi akses di sini seluruh panduan yang ada di JSI. Nah, ini saya jelaskan dulu gitu ya. Jadi kita masih mengikuti aturan ini. Jadi kalian diperbolehkan melaksanakan PKL secara daring. Artinya apa? Jika kalian punya tempat atau lokasi pelaksanaan PKL yang memperbolehkan kalian melakukan PKL secara daring, silakan. Jadi tidak ada larangan untuk melakukan itu. Tapi selama ada izin dari perusahaan atau tempat PKL yang kalian tuju, begitu ya. Nah, untuk prosedurnya ada beberapa hal, gitu ya, yang harus kalian pahami. Saya besarkan dulu, nah, seperti ini ya. Jadi prosedur A, pengajuan PKL prosedur A. Jadi ini kan dalam proses mengajukan PKL, gitu ya. Prosedur ini berlaku untuk mahasiswa yang sudah memiliki kelompok dan sudah memiliki lokasi tujuan PKL. Jadi kalau kalian sudah punya kelompoknya, sudah punya tujuan PKL-nya di mana perusahaan ABC, silakan mengikuti prosedur seperti ini. Ya, jadi dipastikan dulu bahwa kalian mau PKL-nya secara daring atau secara luring. Ya, dipastikan setelah mendapatkan informasi pelaksanaannya, kalian bisa melakukan pendaftaran, gitu ya. Ya, pendaftarannya melalui apa? Jadi ada link yang nanti akan di-share untuk mendaftar atau memasukkan berkas pelaksanaan pendaftaran PKL secara daring. Ada linknya nanti saya sampaikan di akhir. Kalian juga bisa dilihat di web ini, gitu ya. Kemudian ikuti langkahnya, proses pemberkasannya, dan kemudian kalian mengikuti PKL, gitu ya. Nah, di sini ini linknya, nanti kalian bisa akses di web untuk Prodi TI dan PTI. Ada satu di sini ya.
linknya. Nah, kemudian yang kedua, apabila kalian sudah punya kelompok tapi belum memiliki tempat tujuan PKL. Nanti jadi untuk kalian yang belum memiliki tempat tujuan PKL, nanti kalian bisa melihat lowongan yang ada di web ini juga, gitu ya. Lowongan PKL yang ada di web ini, web JSID Harin ya. Nah, di situ nanti akan ada beberapa tawaran terkait PKL, baik itu PKL di internal jurusan, internal departemen, atau PKL-PKL yang disediakan oleh Bapak Ibu dosen atau Kaprodi. Nanti saya juga akan memberikan, jadi kalau misalkan kalian belum memiliki tempat, ini akan saya tawarkan, gitu ya. Akan saya tawarkan PKL di perusahaan-perusahaan rekanan dari Prodi. Nah, perusahaan-perusahaan itu ada di area Malang, gitu ya. Kalau untuk yang di luar Malang, di Prodi belum ada. Kalian mungkin bisa juga mencari di web perusahaan secara langsung, itu boleh, ada masalah, gitu ya. Tapi intinya ini untuk yang sudah punya kelompok tapi belum memiliki tempat tujuan PKL. Nah, kemudian saya juga nanti akan memfasilitasi untuk penentuan perusahaan, gitu ya. Jadi mahasiswa mendapatkan perusahaan internal atau eksternal melalui Kaprodi, nah, itu ya. Kemudian proses berikutnya sama, artinya kalian harus melalui pemberkasan, ya, melalui proses pemberkasan, kemudian kalian baru bisa melaksanakan PKL secara daring. Nah, nanti juga akan saya minta tolong ke Advo ya untuk melakukan pendataan teman-teman yang sudah memiliki kelompok tapi belum belum punya tempat. Mungkin akan sama seperti yang dilakukan di tahun yang lalu, gitu ya. Itu sama. Nanti saya akan melakukan seleksi dan akan saya tempatkan di beberapa mitra dari Prodi TI. Gitu ya. Kemudian, nah itu untuk prosedur B. Nah, kemudian pendaftaran, nanti kalian mendaftar melalui Google Form dari Prodi. Kemudian mahasiswa menunggu proses pembuatan surat pengantar, jadi ada surat pengantar. Ya, jadi ada surat pengantar yang bertanda-tangan dari jurusan, dari departemen, gitu ya. Kemudian surat pengajuan pelaksanaan itu akan kalian bawa ke instansi, ya, ke instansi. Kemudian kalian akan saya plotting ke dosen pembimbing yang saya rekomendasikan. Nanti akan menyesuaikan pekerjaan kita yang akan kalian lakukan seperti apa. Kemudian mahasiswa melakukan tindak lanjut setelah dikirimkan surat pengantar, nanti kan dapat respon dari perusahaan, gitu ya, diterima atau tidaknya. Gitu ya. Kemudian konfirmasinya silakan dikirimkan kembali ke akademik. Kemudian baru kalian bisa melaksanakan PKL. Dan ini sebenarnya prosesnya bisa dilakukan secara paralel. Kalian sama-sama melakukan PKL dan mengurus administrasi itu nggak ada masalah. Yang penting nanti lengkap, administrasinya lengkap, gitu ya. Kemudian apabila kalau kalian dalam 1 bulan lebih belum menerima konfirmasi dari pihak instansi, maka kalian boleh mengajukan pembatalan pengajuan PKL dengan memproses surat pembatalan melalui staf Prodi. Jadi di lantai 1 itu ada nanti, atau bisa di WA juga, gitu ya, Pak Fajar atau Pak Yatmar. Jadi nanti akan masuk ke daftar mungkin mahasiswa yang belum memiliki tempat pelaksanaan PKL. Gitu ya. Kemudian seminar hasil. Nah, seminar hasil ini kalau kalian sudah melaksanakan PKL selesai, kalian melakukan pendaftaran seminar hasil. Jadi ada form 3A yang harus diisi. Kemudian kalian mengisi pendaftaran melalui Google Form. Kemudian nanti akan dijadwalkan oleh jurusan, gitu ya. Kemudian dosen fasilitator nanti akan ditunjuk oleh jurusan, siapa yang akan bertugas untuk menguji, gitu ya. Kemudian nanti kalian yang bertugas untuk menghubungi dosen yang bersangkutan. Jadi untuk waktu dan tempatnya nanti silakan dikomunikasikan juga.
Kemudian nanti nilai akan dikirimkan ke dosen langsung tanpa kalian harus download dulu gitu ya. Kemudian ada berita acaranya untuk seminar. Kemudian ada revisi yang harus dilakukan. Nah, revisi ini maksimal 2 minggu dari setelah pelaksanaan seminar. Gitu ya. Setelah revisi kalian boleh melakukan bimbingan lagi ke pembimbing. Kemudian tanda tangan dari pembimbing untuk penyelesaian PKL, gitu ya. Jadi kemudian ada ini pencetakan laporan yang sudah ditandatangani dosen pembimbing, kemudian dikumpulkan ke akademik, kemudian baru nanti keluar nilainya. Nanti urusan akademik yang akan memasukkan nilainya. Nah seperti itu untuk seminar. Nah sekarang terkait pekerjaannya. Pekerjaan apa yang boleh dilakukan oleh mahasiswa di jurusan Sistem Informasi Departemen Sistem Informasi ya. Oke, ini tanggalnya 2020, tapi silakan diabaikan karena ini masih berlaku sampai hari ini. Jadi PKL itu nanti yang diakui adalah PKL daring eksternal, itu di luar perusahaan mitra dari jurusan atau dari prodi, atau PKL daring internal Filkom. Jadi kalian juga boleh PKL di lingkungan internal Filkom atau PKL daring internal mandiri dengan topik tertentu yang disetujui oleh dosen pembimbing atau ketua program studi, gitu ya. Jadi kalian nanti boleh misalkan, oh saya ada mitra sendiri Pak, ada mitra dari, atau saya punya perusahaan startup, saya kerja di perusahaan startup saya gitu. Itu juga boleh gitu ya. Nanti silakan diajukan saja ke saya, nanti akan saya pertimbangkan bagaimana apakah bisa diakui atau tidak, gitu ya. Kemudian untuk pendaftaran eksternal, ya ini lowongannya nanti akan ada di web atau kalian boleh mengikuti penawaran-penawaran dari dosen atau dari kaprodi. Kemudian untuk daring internal itu nanti ada biasanya dari jurusan ya, dari ketua departemen nanti akan memberikan lowongan PKL daring internal. Nah, untuk pekerjaan daring eksternal maupun internal yang bisa dilakukan ini pengembangan sistem informasi, ya pengembangan aplikasinya, ya baik itu mobile atau web, kemudian desain UI UX, kemudian desain grafis, maintenance web, aplikasi itu juga boleh. Ditambahkan lagi untuk misalkan pengembangan sistem monitoring itu juga boleh, kaitannya dengan IoT, kaitannya dengan information security, network security itu boleh. Kemudian ada manajemen data, data analitik, data manajemen, data engineering, data warehouse, dan lain sebagainya. Itu silakan boleh. Nanti juga akan jadi ini semua topik-topik ini semua nanti akan juga saya tawarkan di prodi TI gitu ya. Artinya PKL internal yang kaitannya dengan prodi gitu ya. Dan di mitra-mitra yang ada di prodi. Kemudian ada pengembangan digital, konten kreator, video editing, pembuatan konten bahan ajar ini juga boleh, gitu ya. Kemudian ada digital marketing, misalnya media admin, scriptwriter, penulis narasi, marketing ini boleh, dan IT audit atau evaluation. Nah, nanti dari prodi ini yang kaitannya dengan KKN, ini juga ada beberapa nanti kegiatan yang bisa kalian ikuti, yang bisa kalian akui sebagai PKN. Contohnya adalah pengembangan konten digital untuk dokumentasi publikasi KKN itu ada. Jadi ini kalian yang punya minat atau bakat di bidang video editing, video ya intinya content creation ya, baik itu video, grafis maupun ya infografis ya, bisa berupa gambar atau video atau sosial media, konten sosial media, silakan nanti didata melalui Advokesma, nanti akan saya arahkan gitu ya ke kegiatan KKN yang akan dilaksanakan di bulan Juli sampai Agustus. Jadi nanti kalian sebagai panitia begitu ya, sebagai panitia di prodi jurusan gitu ya. Kemudian ada juga yang mitra dari prodi tentang manajemen data. Nanti ada pekerjaan-pekerjaan terkait data warehouse, data management, data dashboard atau data visualization,
kalian yang punya bakat atau minat di bidang database, silakan mengikuti ini. Kemudian ada yang terkait dengan mobile apps, itu juga ada. Desain UI UX ada di Prodi. Nanti sekali lagi ini pendataannya akan melalui Advo, gitu ya. Nanti akan saya minta tolong Advo untuk membuat sebuah form, mungkin sama seperti yang tahun lalu. Setelah itu kalian akan mengisi di situ untuk mengikuti PKL internal dari Prodi, gitu ya. Kemudian pengajuan PKL dari jalur lomba ini juga masih boleh. Kalau kalian sudah mengikuti lomba dan juara, ini boleh diajukan. Kemudian, nah ini bisa di-download di sini edarannya dan masih berlaku. Kemudian form-formnya untuk pendaftaran kelompok ini silakan linknya ada di web ini juga, jadi kalian boleh akses ya untuk apa namanya untuk form-form pendaftarannya, gitu ya. Nah, di samping PKL yang dilakukan secara mandiri ini, gitu ya, maksudnya mandiri ini ya benar-benar PKL, begitu ya. Memang harapannya adalah kalian tidak bekerja atau tidak mengambil pekerjaan-pekerjaan yang tidak related dengan jurusan informasi atau departemen informasi, dan utamanya tidak relate dengan prodi TI, gitu ya. Makanya di sini ada batasan-batasan terkait pekerjaan atau aktivitas yang bisa dilakukan selama PKL, gitu ya. Ada pengembangan informasi, manajemen data, konten digital, digital marketing, nanti audit evaluation. Mungkin kalau di TI nanti kaitannya dengan internet security, boleh kaitannya dengan network security, itu juga bisa, gitu ya. Nah, untuk pekerjaan-pekerjaan ini harus bisa, jadi kalian harus bisa ukur supaya pekerjaan itu bisa selesai dilaksanakan selama maksimal 2 bulan. Maksimal 3 bulan, gitu ya. Maksimal 3 bulan nanti kalian bisa lakukan selama Juli, Agustus, September. Nanti bagaimana pada saat September sudah mulai kuliah, ini masih boleh kalian minta izin secara khusus apabila memang perusahaan itu mewajibkan, gitu ya. Ini PKL-nya sampai 3 bulan, artinya kalian overlap dengan kegiatan perkuliahan, maka silakan mengajukan surat izin, nanti akan mengetahui Kaprodi, kemudian untuk izin tidak mengikuti perkuliahan mungkin selama 2-3 pertemuan di awal September. Nah, seperti itu tidak boleh, nggak ada masalah. Tapi intinya harus ada izin tertulis, gitu ya, dan ada alasan yang menyebutkan bahwa memang diwajibkan dari pihak perusahaan. Nah, ini ya gitu. Kemudian untuk sebenarnya pelaksanaannya ini kita juga mengikuti mekanisme perkuliahan. Kalau perkuliahan sudah bisa dilakukan secara luring, artinya ya PKL pun juga boleh seperti itu. Jadi selama tidak ada, ini kan kita kan masih menunggu ya surat edaran rektor atau dekan terkait pelaksanaan PKL. Yang sudah diatur adalah pelaksanaan perkuliahan dan juga pelaksanaan praktikum dan ujian atau seminar hasil dari skripsi. Nah, untuk PKL belum, tapi kalau melihat dari KKN yang akan dilakukan secara luring, maka PKL pun sebenarnya boleh dilakukan juga secara luring. Gitu. Nah, ini untuk untuk penjelasan ya, penjelasan awal terkait PKL. Silakan, mungkin saya kira sudah cukup jelas penggunaan form-form PKL ini. Saya rasa kalian juga cukup familiar dengan Google Form. Saya rasa nggak akan ada masalah. Untuk kelengkapan juga sudah ada di sini. Ada form 3D, form 3F, mulai dari form 3A ya, form 3A pengajuan dan seterusnya. Logbook juga ada, silakan mulai dilihat atau mulai di-download begitu ya. Oh ya, PKL juga sebenarnya bisa dilakukan apabila kalian mengikuti magang mereka belajar, itu juga bisa. Artinya apa? Artinya pada saat kalian mengikuti magang Merdeka Belajar, itu nanti akan kita rekognisi sebagai PKL.
Beda dengan studi independen ya. Kalau studi independen nanti mungkin akan berbeda pengakuannya atau rekomendasinya juga akan berbeda. Tapi kalau magang industri itu akan kita masukkan di PKL juga. Ya, gitu. Oke, mungkin sampai di sini. Mungkin silakan saya kembalikan ke moderator. Mungkin ada pertanyaan terkait prosedur ataupun terkait konten ataupun terkait apa namanya, terkait ini apa tempat itu. Silakan jika ingin ada yang ditanya. Silakan Mbak Elizabeth, mungkin bisa dipandu untuk tanya jawab. Baik, terima kasih kepada Pak Widi atas pemaparan materinya mengenai PKL. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi teman-teman mahasiswa yang memiliki pertanyaan, bisa langsung raise hand atau menyalakan mic dan menyebutkan nama serta angkatan, kemudian menyampaikan pertanyaannya, atau bisa juga menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat. Kepada Kak Naufal, kami persilahkan. Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Novalis Gula dari angkatan 2019. Mungkin izin konfirmasi aja Pak, berarti untuk kampus Merdeka yang studi independen berarti harus melakukan PKL ini Pak ya? Ya, untuk magang industri ini langsung saya jawab ya Mbak Elizabeth ya. Jadi Merdeka Belajar ini tergantung nanti rekognisinya. Gitu ya. Silakan dicek nanti di MBK 01-nya MSIB apakah ada PKL atau tidak. Ini kan dari pertimbangan apa namanya? Dari pertimbangan kegiatannya, apakah bisa direkomendasi sebagai PKL atau tidak. Kalau memang di MBK maksudnya tidak ada, berarti tidak bisa diakui sebagai PKL. Intinya gitu ya. Silakan. Apakah cukup jelas, Mas Novel? Masih agak bingung sih Pak, soalnya di MPKM 1 itu udah ada PKL gitu Pak. Kalau sudah ada, berarti sudah diakui sebagai PKL. Tinggal memasukkan nilainya aja di akademik. Nanti yang memasukkan ke akademik memasukkan nilai ke KHS. Kalau sudah ada di MBKM 01, berarti sudah diakui, sudah melaksanakan PKL. Tidak perlu lagi melaksanakan PKL. Ya gitu, Mas. Jadi tergantung rekognisinya, karena ada beberapa kegiatan yang tidak diakui sebagai PKL. Jadi hanya murni sebagai apa namanya, sebagai special course dan juga Merdeka Belajar project independen begitu. Kemudian ada juga yang diakui sebagai skripsi. Jadi memang tergantung rekognisinya, masing-masing akan berbeda, gitu ya. Masing-masing mahasiswa akan berbeda. Jadi tidak kemudian sama semua dan apabila mengikuti Merdeka Belajar pasti PKL tidak. Artinya sesuai dengan rekognisinya. Ya gitu. Gimana Mas Noval? Gini Pak, dari awal MPKM itu semua studi independen itu dianggap sudah melakukan PKL Pak. Berarti itu gimana Pak? Soalnya dari awal panitia MPKM-nya itu ada PKL gitu Pak. Baik magang maupun studi independen. Jadi ya, makanya Mas Noval bisa lihat di MPKM 01 yang sudah saya tanda tangani. Ya. Punya Mas Noval aja, jangan yang lain. Kalau punya Mas Noval ada PKL-nya, berarti Mas Noval tidak wajib mengikuti PKL lagi karena sudah melakukan PKL. Intinya gitu, Mas. oh, baik Pak. Nggak perlu melihat yang lainnya, punya Mas Noval sendiri saja. Baik. Gitu ya. Jadi kalau memang sudah ada di PKL ini sudah ada, karena ada yang tidak diakui sebagai PKL. Maksudnya tidak. Jadi beberapa mahasiswa itu tidak apa namanya, tidak diakui sebagai PKL gitu. Artinya ada yang diakui sebagai skripsi, ada yang diakui sebagai apa namanya, special course gitu. Ini contoh ya.
Saya berikan contoh ya. Ini saya share screen lagi. Ini contoh ini. Ini studi independen, ya kan tidak ada PKL-nya. Bisa dilihat ya, Mas Novel ya. Bisa, Pak. Nah, ini berarti tidak diakui sebagai PKL, tapi sebagai proyek independen, gitu. Dan ini juga diakui sebagai skripsi. Jadi memang tidak sama untuk masing-masing mahasiswa, walaupun kegiatannya sama, gitu ya. Jadi nanti silakan dicek di MBKM 01-nya apakah ada PKL atau tidak. Kalau sudah ada PKL, berarti tidak perlu ikut PKL lagi. Itu. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Oke, mungkin ada yang lain? Misi Pak, izin bertanya. Ya, silakan Mas Rizky. Oke. Saya Rizky Doni Putrata dari Angkatan 19. Saya izin bertanya. Pertanyaan ini kurang lebih sama pertanyaan Noval sih Pak. Ya. Jadi gimana kalau misalnya kita kan udah ikut studi independen dan di situ ada matkul PKL. Tapi kita itu pengen ngulang PKL lagi tapi dengan formatnya magang Pak. Apakah itu bisa dilakukan? Oke, pertanyaannya ada dua. Apakah boleh mengulang PKL? Boleh, tidak ada masalah. Tapi tidak wajib. Jadi kan saya bilang tadi kalau sudah ada PKL di Merdeka Belajar, tidak wajib atau boleh tidak mengikuti PKL ulang gitu. Dan nilainya akan tetap masuk PKL-nya. Tapi pertanyaan kedua, apakah bisa PKL dengan format magang? Itu maksudnya bagaimana ya? Saya kurang paham. Maksud saya kan kalau di MBKM ini format PKL-nya itu studi independen Pak. Jadi kayak nggak ada magangnya. Terus kita pengen ngulang lagi magang di perusahaan. Ya, itu boleh, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi nanti nilainya akan menggantikan atau ya menggantikan PKL yang sebelumnya. Kalau misalkan nilainya sama ya nggak ada masalah. Boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Tapi kegiatannya ya murni PKL, hanya 4 SKS. Kalau di format magang, artinya magang dalam artian PK. Kalau magang ini kan asumsinya magang ini adalah minimal 5 bulan. Nah itu yang nggak bisa. Ya, jadi kalau kalian misalkan mau PKL dengan format magang yang dimaksud adalah magang selama 5 bulan, itu yang nggak bisa karena PKL itu maksimal hanya 3 bulan, 2-3 bulan. Itu menurut buku panduan akademik seperti itu. Jadi tidak bisa PKL melebihi 3 bulan karena nanti tidak akan diizinkan kecuali memang kegiatannya adalah kegiatan magang industri. Di mana magang industri nanti ya kalian menempuh 20 SKS. Ya, 20 SKS kegiatannya adalah selama 6 bulan. Kalau kalian misalkan mendapatkan tempat magang 6 bulan yang bisa selama 6 bulan, itu jangan dimasukkan atau jangan diusulkan sebagai kegiatan PKL, mending sekalian magang begitu. Nanti akan direkognisi menjadi kegiatan MPKM. Bukan sebagai kegiatan PKL lagi. Gitu. Jadi kalau PKL ini khusus hanya satu mata kuliah yaitu PKL yang isinya adalah 4 SKS. Gitu. Gitu ya Mas Reski ya, bisa dipahami. Baik Pak, terima kasih Pak. Silakan ada yang lain.
Ya, mungkin tambahan aja, karena beberapa kegiatan MBKM kemarin ini aturannya masih masih dalam pengembangan, begitu, masih berkembang terus, maka rekognisi itu sebenarnya masih belum eh, sesuai dengan yang kita harapkan. Artinya apa? Beberapa kegiatan itu sebenarnya kalau saya lihat ya dari studi independen itu kegiatannya mata kuliah atau silabus dari aktivitas yang diikuti oleh mahasiswa itu sebenarnya kurang jika harus diakui setara dengan 20 SKS. Makanya ini nanti akan kita review. Karena 20 SKS itu banyak ya. Sementara kemarin ada beberapa kegiatan seperti di Binar Akademi, kemudian ada di Ruang Guru, bootcamp yang dilakukan di akademi-akademi itu, kalau kita lihat silabusnya, walaupun aktivitasnya dilakukan setiap hari, tapi kalau kita lihat silabusnya, bobot aktivitasnya itu tidak cukup apabila kita akui sebagai mata kuliah special course. Biasanya kalau 12 kelas harus kita penuhi 2 mata kuliah plus 1 PKL. Nah, itu kan memang nggak sesuai ya, maksudnya kurang. Sementara kalau kita setarakan dengan mata kuliah yang ada di prodi, misalkan pemrograman web lanjut, kita setarakan dengan front end yang ada di bootcamp front end yang ada di Binar Academy. Itu sebenarnya setara dengan 3 SKS saja, seperti itu. Nah, sementara di Binar karena kewajiban kita merekognisi di MBKM yang itu adalah turunan dari aturan kementerian, maka kita terpaksa harus merekognisi, kita tambahkan mata kuliah seperti PKL. Kemudian seperti mata kuliah itu akhirnya 2 mata kuliah gitu ya. Nah, itu masih menurut kami di prodi itu masih tidak sesuai. Sayang begitu waktu yang dikeluarkan mahasiswa yang dibandingkan dengan apa yang didapatkan gitu ya. Rekognisinya 20 SKS tapi materinya cuma sedikit. Nah, seperti itu. Nah, itu kan eman-eman kalau menurut kami ya, sehingga ini nanti perlu ada evaluasi. Itu intermezzo aja, tapi untuk pelaksanaan PKL intinya apabila kalian sudah mendapatkan rekognisi PKL itu tidak wajib mengikuti PKL lagi. Tapi kalau misalkan kalian ingin mengikuti PKL, boleh, nggak ada masalah. Nanti nilainya juga tidak akan misalkan sama-sama A begitu ya, tetap A nanti nilainya seperti itu. Kemudian catatannya adalah untuk PKL itu ya maksimal 3 bulan. Tidak bisa lebih karena tidak akan mendapatkan keringanan perkuliahan. Nah, apabila kalian mendapatkan tempat magang, ini jangan diambil sebagai PKL tapi anggap aja sebagai magang. Gitu ya. Nanti rekognisinya tetap akan ada PKL dan magang industri lagi gitu. Ada masalah seperti itu. Silakan, mungkin ada pertanyaan yang lain terkait ini. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, bisa langsung raise hand atau on mic, atau menuliskan pertanyaan kolom chat.
Mana? Mungkin ada yang lain. Untuk kegiatannya, Pak saya sudah cukup jelas ya. Jadi tidak hanya mengembangkan aplikasi, tapi boleh kegiatan lain seperti UI UX, kemudian email security, network security, kemudian data management, kemudian IT audit juga boleh, nggak ada masalah. Jadi nanti juga akan saya berikan proyek-proyek yang bisa kalian akui sebagai PKL yang berada di cakupan mitra dari Prodi. Ada beberapa tawaran seperti data warehousing, kemudian ada UI UX, kemudian ada pengembangan aplikasi mobile dan web, kemudian ada network security juga ada. Gitu ya. Nanti saya melakukan pendataan dulu terkait ini dengan aku ya, mungkin saya nggak tahu bantuan dari Mas Rizky. Nanti seperti itu timnya untuk mendata teman-teman yang mungkin belum PKL dan belum mendapatkan tempat untuk PKL. Ya. Oke, mungkin ada lagi, kalau tidak ada bisa kita akhiri. Bagaimana? Ini Pak, ada beberapa pertanyaan yang kami terima. Pertanyaan yang pertama, selamat siang Pak, izin bertanya. Untuk seminar hasil PKL, apakah format PKL reguler dan magang merdeka itu sama? Dan pertanyaan yang kedua, untuk PKL reguler, apakah dibolehkan Pak atau diwajibkan berkelompok? Ya, oke. Untuk seminar, sebenarnya kalau harusnya nanti untuk seminar hasil PKL-nya sama, tapi karena untuk MBKM itu terintegrasi dengan aktivitas MBKM, jadi laporannya akan menjadi satu dengan, seminarnya akan menjadi satu dengan seminar kegiatan MBKM. Laporannya tentunya akan lebih kompleks apabila kalian seminar di MBKM ya, karena bobot SKS-nya juga akan berbeda, gitu. Tapi untuk PKL itu hanya seminar hasil dan laporan yang sudah formatnya sudah ada di web tadi. Kemudian untuk kelompok itu sebenarnya maksimal 3 orang. Kalau mau dikerjakan individu sebenarnya nggak ada masalah, jadi boleh saja. Seperti itu. Apakah sudah cukup menjawab? Mungkin terjawab, Pak. Ya. Ada lagi mungkin? Silakan. Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kegiatan ini akan ditutup. Dari Pak Widi, apakah masih ada yang ingin disampaikan? Ya, baik. Untuk menutup saja bahwa sebenarnya kegiatan PKL ini adalah pembelajaran kalian, gitu ya. Harapannya adalah dengan kegiatan PKL itu kalian bisa punya pengalaman berbeda selain menerima materi, gitu kan. Selain mengikuti materi teori, kalian juga mencoba mengimplementasikan atau mencoba mencicipi. Saya bilang mencicipi karena cuma 2 bulan ya, maksimal 2 bulan. Ada dengan magang yang mungkin lebih panjang, mungkin sekitar 5-6 bulan. Mencicipi bagaimana pengalaman di dunia kerja. Jadi kaitannya langsung dengan deadline, dengan assignment, kemudian dengan budaya kerja di sebuah perusahaan atau sebuah tim, gitu ya. Kalian misalkan punya tim sendiri dalam membuat startup itu juga boleh, gitu ya. Itu yang diharapkan di dalam kegiatan PKL. Jadi pembelajarannya adalah pembelajaran berbasis project kalau menurut saya begitu ya. Jadi project yang ada di lingkungan kerja nanti di industri
bisa kalian rasakan. Silakan dieksplor, manfaatkan kesempatan, mumpung kalian masih ada di lingkungan akademis, kalian gunakan kesempatan ini untuk belajar. Toh nanti pada saat sudah masuk di dunia kerja, kalian bisa implementasikan atau kalian bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman yang tentunya sangat berharga apabila kalian bisa masuk di dunia industri atau dunia pekerjaan. Ya begitu penutup dari saya. Jadi nanti jika ada pertanyaan dilanjut boleh disampaikan melalui aku, nanti mungkin bisa disampaikan ke saya atau mungkin kita lakukan open talk lagi juga tidak ada masalah. Bisa terkait dengan PKL maupun juga terkait dengan skripsi. Nah, ini juga kita perlu bahas topik-topik skripsi dan topik-topik penelitian yang mungkin kalian bisa mulai siapkan gitu ya. Seperti itu. Oke, mungkin itu dari saya Mbak Elizabeth. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Baik, karena dari Pak Widi sudah tidak ada lagi yang disampaikan dan dari teman-teman tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, maka kegiatan Open Talk kali ini kami tutup. Terima kasih kepada Pak Widi dan kepada teman-teman yang sudah hadir pada Open Talk hari ini. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan sikap. Semoga dengan adanya kegiatan ini dapat menambah wawasan bagi teman-teman semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.